Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai latihan soal dari hukum dasar kimia. Untuk teori dari hukum dasar kimia dapat dilihat pada video yang sebelumnya ya. Jadi ada 5 hukum dasar kimia. Di sini kita akan membahas langsung ke soal dan penjelasannya ya. Yang pertama soalnya adalah ada besi sebanyak 100 gram dibiarkan di udara sehingga mengalami perkaratan. Berapa kira-kira massa besi berkarat tersebut? Jelaskan ya. Di sini kita harus tahu ini adalah jenis soal untuk hukum kekekalan massa ya, hukum dari Lavoisier ya. Besi itu logam ya, logam besi Fe. Kalau dibiarkan berkarat artinya dia akan bereaksi dengan oksigen ya, menghasilkan besi oksida ya. Besi oksida yang terbentuk adalah Fe2O3 ya. Kalau besi 100 gram bereaksi dengan oksigen ya, 100 gram bereaksi dengan oksigen yang nggak tahu berapa gram ya. Sebelum bereaksi, perhatikan ya, sebelum bereaksi ini ada 100 plus X ya. Ada 100 plus X gram. Sesudah reaksi, nah ini adalah karat ya, ini adalah karat besi. Otomatis karat ini pasti masanya lebih dari 100 gram karena ada oksigen yang sudah diikat ya. Jadi karat ini akan memiliki massa lebih besar dari 100 gram ya. Kenapa? Karena ada oksigen yang sudah terikat pada besi ya. Jadi jawabannya adalah lebih dari 100 gram. Yang kedua, 50 gram kayu dibakar dengan 30 gram oksigen pada ruangan terbuka. Berapa massa abu yang terbentuk? Ya, di sini adalah jenis reaksi yang sama mengenai hukum kekekalan massa ya. Ada kayu dibakar ya, direaksikan dengan oksigen. Kayu itu adalah zat organik yang memiliki komponen karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, dia kalau dibakar akan menghasilkan CO2, gas CO2 dan H2O ya. Ada sisa abu di sini ya, sisa abu dari kayu tersebut ya. Kalau ada kayu 50 gram ya, dengan oksigen 30 gram, total sebelum bereaksi ya. Sebelum bereaksi ini adalah 80 gram. Sesudah reaksi itu harus ada 80 gram juga ya. Nah, karena di sini diberikan informasi pada ruangan terbuka ya, artinya CO2 dan H2O yang terbentuk ini adalah berupa gas ya. Dia akan hilang bersamaan dengan udara luar. Sehingga abu yang terbentuk pasti akan kurang dari 80 gram ya. Kurang dari 80 gram. Karena ada komponen CO2 dan H2O itu yang terbang ke udara bebas. Kecuali soalnya dilakukan pada ruangan tertutup. Kalau ruangan tertutup, sebelum reaksi 80, sesudah reaksi pasti tetap 80. Artinya sesudah reaksi ini termasuk juga massa CO2 dan H2O selain ada abu di sana ya. Kemudian untuk soal nomor 3, massa karbon dan massa oksigen dalam karbon dioksida berbanding 3:8. Jika 2 gram karbon direaksikan dengan 4 gram oksigen, berapa gram karbon dioksida yang terbentuk? Zat apa yang bersisa dan berapa gram sisanya? Ya, di sini adalah soal mengenai hukum perbandingan tetap dari Proust ya. Ada karbon dan oksigen ya. Ada karbon direaksikan dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu adalah CO2 ya. Membentuk CO2 ya. Perbandingannya adalah 3:8. Otomatis karbon dioksida yang terbentuk adalah 11 ya. Di sini perbandingan sudah pasti 3:8:11 ya. Nah, kalau ada 2 gram dengan 4 gram ya. Jadi di sini ada mula-mula 2 gram dengan 4 gram. Kita harus cek dulu mana yang habis ya. Cara ngeceknya itu ya ini dicoretan saja. Cara ngeceknya adalah massanya dibagi dengan perbandingannya ya. Massa dibagi dengan perbandingannya. Otomatis yang lebih kecil itu yang habis ya. Di sini adalah yang lebih kecil adalah pengalinya adalah setengah. Ini yang akan habis. Berarti oksigennya akan habis ya. Di sini oksigen akan terpakai semua 4 gram, tidak ada yang sisa ya. Mula-mula dengan bereaksi tidak ada yang sisa. Nah, untuk karbon yang bereaksi itu dapat dihitung dari pengalinya adalah setengah ya. Yang habis ini adalah setengah dikali dengan 3 ya. Jadi di sini adalah 3/2 gram. Sehingga ini ada sisa setengah gram ya. CO2 yang terbentuk adalah tinggal perbandingannya 11 dikali setengah ya.
atau dia akan terbentuk 11/2 gram ya. Jadi di sini yang ditanya zat apa yang bersisa adalah karbon, berapa gram sisanya adalah setengah gram ya. Yang bersisa adalah karbon, sisanya setengah gram. Yang terbentuk CO2 adalah 11/2 gram. Soal nomor 4, pada reaksi 4 gram kalsium dengan oksigen dihasilkan 5,6 gram kalsium oksida. Berapa gram kalsium dan berapa gram oksigen diperlukan untuk membuat 28 gram kalsium oksida? Ya, di sini kita belum tahu perbandingannya antara kalsium ya bereaksi dengan oksigen. Kita harus cari dulu ya, bereaksi dengan oksigen dia akan membentuk kalsium oksida ya. Kalsium oksida itu adalah CaO. Di sini diketahui 4 gram kalsium ya. Jadi ada 4 gram kalsium bereaksi dengan oksigen membentuk 5,6 gram CaO. 5,6 gram CaO. Otomatis oksigen yang diperlukan adalah 1,6 gram ya. Nah, dari sini kita bikin perbandingannya diperkecil ya. Sehingga ini dapat diperoleh bahwa 5 berbanding 2 berbanding 7. Ya, ini adalah perbandingan yang akan kita pakai ya. Perbandingan yang akan kita pakai ini sebagai perbandingan tetap dari kalsium dengan oksigen menghasilkan CaO ya, kalsium oksida. Kalau dia bilang berapa gram kalsium dan berapa gram oksigen yang diperlukan untuk membuat 28 gram kalsium oksida ya. Jadi di sini udah dikasih tahu 28 gram. Ya, pengalinya ini adalah 4 ya. Otomatis kalsium yang dibutuhkan juga tinggal dikali 4 dari perbandingannya ya. Jadi adalah 20 gram. Untuk oksigen yang dibutuhkan ya tinggal dikali 4 juga, yaitu sebanyak 8 gram. Jadi jawabannya adalah 20 gram kalsium dan 8 gram oksigen. Soal yang kelima, unsur A dan B membentuk dua macam senyawa. Massa A pada senyawa 1 35% dan pada senyawa kedua 25%. Apakah kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton? Ya, ini adalah soal mengenai hukum Dalton. Kita membuat perbandingan ya. Ada senyawa 1 dan senyawa yang kedua, dan ada unsur A dan B ya. Di sini ada tabel, kita bikin tabel saja. Satu senyawa itu totalnya pasti 100% ya. Jadi kalau senyawa 1A-nya 35%, pasti B-nya adalah 65% ya, karena sisanya harus 100%. Kemudian senyawa keduanya 25% ya. Otomatis B-nya di senyawa kedua adalah 75% ya. Nah, ini kita bikin perbandingan ya, diperkecil saja perbandingannya. Ini adalah 1 dibanding 1,8. Kemudian ini 1 berbanding 3 ya. Nah, Dalton bilang bahwa jika salah satu unsur ya, di sini A ya, A sudah sama dalam senyawa 1 dan 2, si unsur B-nya dalam senyawa 1 dan 2 ini kita bandingkan, hasilnya harus bilangan bulat dan sederhana ya. Jadi B di senyawa 1 berbanding dengan B di senyawa yang kedua itu adalah 1,8 berbanding dengan 3 ya. Diperkecil ini adalah 3 banding 5 ya. Ini termasuk bilangan bulat dan sederhana. Jadi A dan B pada senyawa 1 dan 2 ini akan memenuhi hukum Dalton karena perbandingan mereka bilangan bulat dan sederhana untuk A yang sama ya. Yang keenam, klorin dan oksigen membentuk dua macam senyawa. Dalam senyawa yang pertama ada 1,42 gram klorin bersenyawa dengan 1,6 gram oksigen. Pada senyawa yang kedua ada 3,55 gram klorin bereaksi dengan 2,4 gram oksigen. Tunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton ya. Ini juga mirip soalnya ada dua senyawa ya. Senyawa 1 dan senyawa yang kedua ada dua unsur, yaitu klorin dan oksigen. Tinggal kita bikin tabel lagi ya. Klorin di senyawa 1 ada 1,42 gram ya. Oksigennya ada 1,6 gram. Di senyawa kedua klorinnya ada 3,55 gram. Di senyawa yang kedua oksigennya ada 2,4 gram ya. Ini kita perbandingkan lagi, diperkecil ya. Jadi 1 berbanding, kalau dihitung 1,6 dibagi 1,42 itu adalah 1,12.
Kemudian ini juga dibikin 1 berbanding 0,676 ya. Sebenarnya tidak harus yang pertama ini yang selalu sama ya. Belakangnya 1 juga boleh. Yang penting kalau belakangnya 1 ya senyawa 1 dan senyawa 2 belakangnya dibikin 1. Kalau depannya 1 ya senyawa 1 dan senyawa 2 dibikin 1 ya. Nggak harus yang depan selalu 1 ya. Kalau depannya sudah sama, belakangnya ini harus bilangan bulat dan sederhana ya. Jadi antara oksigen di senyawa yang pertama dengan oksigen di senyawa yang kedua, itu perbandingannya adalah 1,12 berbanding dengan 0,676 ya. Kalau kita perkecil, ini adalah 1,66 berbanding dengan 1 ya. 1,66 itu adalah 5/3 ya. Berbanding 1, atau ini kalau kita perkecil lagi menjadi 5/3. Ini adalah bilangan bulat dan sederhana. Jadi klorin dan oksigen pada senyawa 1 dan 2 ini memenuhi hukum Dalton ya. Yang ketujuh, soalnya tentang pembakaran gas amoniak NH3, 4NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO tambah 6H2O. Pembakaran ini dilakukan pada suhu dan tekanan yang sama. Jika pada pembakaran ini direaksikan 9 liter amoniak dan 10 liter oksigen, berapa liter gas NO yang dihasilkan ya. Di sini perhatikan udah masuk ke volume, berarti sini udah termasuk ke dalam hukum yang keempat, yaitu hukum Gay-Lussac, hukum perbandingan volume. Kalau dikasih persamaan reaksi, kita harus cek dulu apakah dia sudah setara atau belum ya. Untuk reaksi yang ini sudah setara ya, 4NH3 ditambah dengan 5 oksigen menghasilkan 4NO dan 6H2O ya. Ini sudah setara, jadi kita tinggal langsung pakai reaksinya. Kalau mula-mula ya, di sini ada mula-mula, reaksi dan sisa ya. Mula-mula ada 9 liter dan 10 liter ya. Sama mirip seperti hukum Proust, kita harus cek dulu ya. Apakah NH3 atau oksigen yang habis. Cara ngeceknya tetap dibagi perbandingannya ya. Karena di sini berupa koefisien, jadi kita langsung pakai ya angka 4 sama 5 ini sebagai perbandingan tetapnya untuk volume mereka ya. 9 dibagi 4 dan 10 dibagi 5. Ya, yang lebih kecil adalah ini, 10 dibagi 5 ya, 2. Di sini adalah 2 1/4 ya. Lebih kecil adalah 2, jadi yang habis adalah oksigen ya. Jadi di sini yang akan habis adalah oksigen 10 liter ya. Kalau kita kurangkan tidak ada sisa. Nah, untuk mencari NH3 yang bereaksi, itu tinggal pakai perbandingan saja. Koefisiennya 4 dibagi sama 5 untuk oksigen, 5 dikali volume yang diketahui, yaitu volume oksigen ya, sebesar 8 liter totalnya yang terpakai. Sisanya adalah 1 liter. Untuk NO yang terbentuk juga 4, koefisiennya NO dibagi dengan 5 oksigen ya, koefisien oksigen 5 dikali volumenya oksigen yang diketahui 10 ya. Dan di sini yang terbentuk adalah 8 liter ya. Kalau ditanya H2O-nya tetap sama, 6 dibagi 5 dikali 10 ya, atau yang terbentuk H2O-nya adalah 12 liter. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa liter NO yang terbentuk, yaitu 8 liter. Ini adalah hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac. Kemudian selanjutnya pada pembakaran yang ke-8, pada pembakaran 10 liter campuran gas CH4 dan C2H4 diperlukan 25 liter gas oksigen. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Volume gas ini diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Tentukan volume masing-masing gas dalam campuran ya. Di sini perhatikan, ini juga masih tetap mengenai hukum yang keempat, yaitu hukum oleh Gay-Lussac, tapi di sini berupa campuran gas. Jadi kita harus misalkan ya, volume CH4 di dalam campuran adalah X liter, maka volume C2H4 di dalam campuran itu adalah 10 min X ya. Dimana reaksinya kita harus setarakan dulu ya. CH4 bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O ya. Ini harus kita setarakan dulu. Ini dikali 2 dan oksigen juga dikali 2 ya, supaya setara. Kalau CH4-nya X ya, oksigen yang diperlukan pasti 2X ya. Kenapa kita cari oksigen? Karena diketahui di sini adalah 25 liter gas oksigen yang terbentuk ya. Jadi kita cukup cari oksigennya dulu. Kemudian C2H4 bereaksi dengan oksigen ya.
menghasilkan tetap CO2 dan H2O ya. Jadi hidrokarbon ini kalau direaksikan dengan oksigen atau dibakar, itu akan menghasilkan CO2 dan H2O ya, untuk pembakaran sempurna. Untuk pembakaran yang tidak sempurna, hasilnya gas karbon monoksida dan H2O ya. Untuk pembakaran sempurna, hasilnya CO2 dan H2O. Nah, di sini C2H4 yang mula-mula adalah 10 min X, sehingga oksigen yang diperlukan adalah 3 kalinya, 3 kali 10 minus X ya. Sehingga kita dapat hitung X-nya ya dari total oksigen yang diperlukan sebesar 25 liter. 3 dikali 10 min X sama dengan 25 liter ya. Ini kita peroleh X-nya adalah 5 liter. Jadi kalau ditanya berapa volume masing-masing dalam campuran ya, CH4 mula-mula adalah 5 liter dan volume C2H4-nya adalah 5 liter juga ya. Karena 10 minus 5 juga tetap 5. Kalau ditanyanya berapa CO2 yang terbentuk ya, kita hitung dari masing-masing reaksi ya. Karena CH4 di sini 5 liter, CO2 di sini juga pasti 5 liter karena koefisiennya sama. Ya, C2H4 di sini 5 liter, di sini CO2-nya pasti 10 liter karena koefisiennya dia 2 ya. Kalau ditanya CO2-nya ya, volume CO2 yang terbentuk totalnya adalah 15 liter ya. Jadi kalau ditanya yang CO2 atau H2O juga caranya sama, tapi tetap harus dihitung X-nya dulu. Kemudian yang ke-9, pada P, T tertentu dalam tabung gas yang volumenya 15 liter terdapat 3 kali 10 pangkat 20 molekul gas SO3. Berapa molekul gas N2 yang terdapat dalam tabung lain yang volumenya 3 liter berisi gas N2 pada suhu dan tekanan yang sama. Ya, ini adalah contoh reaksi, contoh soal mengenai hipotesisnya Avogadro ya. Hipotesis Avogadro bilang bahwa volume itu sebanding dengan jumlah molekul ya, atau jumlah partikel ya. Jumlah molekul. Jadi di sini kita hubungkan antara volume dengan jumlah molekul ya. Volumenya SO3 itu akan sebanding dengan molekulnya SO3 ya. Dan volumenya N2 juga sebanding dengan molekulnya N2 ya. Di sini saya kasih lambang molekul itu N kecil ya. V itu adalah volume ya. Volume SO3-nya adalah 15 liter. Jumlah molekul SO3-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 20 molekul ya. Volume N2-nya 3 liter, jumlah molekul N2-nya kita tidak tahu ya. Ini dapat dihitung dikali silang. Jumlah molekul N2-nya adalah 3/5 ya, dikali 3/5 dikali 10 pangkat 20 ya. 3/5 dikali 10 pangkat 20 molekul N2. Jadi di sini diperhatikan volume sebanding dengan jumlah partikel ya. Yang ke-10, tabung A volumenya 6 liter diisi dengan gas NH3 yang suhunya T derajat Celcius hingga tekanannya P cmHg. Dalam tabung ini ternyata terdapat 3 kali 10 pangkat 22 molekul gas NH3 ya. Untuk 6 liter ada 3 kali 10 pangkat 22 molekul NH3. Tabung B volumenya 8 liter ya, diisi dengan gas O2 yang suhunya T dan tekanannya P. Berapa molekul pada tabung B? Ini juga sama ya. Berarti antara NH3 berhubungan dengan oksigen ya. Volumenya NH3 dibanding dengan jumlah molekulnya NH3 sama dengan volumenya oksigen berbanding dengan molnya jumlah molekulnya oksigen ya. Di sini dapat dihitung volume NH3 adalah 6 liter dibagi dengan 3 dikali 10 pangkat 22 molekul ya. Volumenya oksigen adalah 8 dibagi jumlah molekulnya oksigen. Ini dapat dihitung jumlah molekulnya oksigen yaitu sebesar 4 dikali 10 pangkat 22 molekul.